Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Syukur yang berlipat ganda kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar atau mengajar walaupun dalam keadaan keterbatasan, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar atau mengajar. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Rasulullah SAW, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, beliau adalah sahabat yang selalu membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehariannya. Beliau membantu segala kebutuhan Rasulullah, mulai dari mempersiapkan sendal Rasulullah, mempersiapkan air wudhu untuk wudhunya Rasulullah di malam hari. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini sangat cinta sekali kepada Rasulullah SAW, karena Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami paham ketika dia cinta kepada Rasulullah SAW, ini akan mengundang cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat ini memfokuskan diri, mewakafkan waktunya, tenaganya untuk memenuhi segala kebutuhan Rasulullah SAW. Pada suatu ketika, pada suatu malam, sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini menunggu di depan pintu Rasulullah SAW. Di malam hari tersebut, yang didengar hanyalah tasbih yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai Rabi'ah bin Ka'ab ini tidak menyadari dia ngantuk karena saking lelahnya. Dan Rasul pun melihat hal tersebut, karena Rasul bukan saja hanya seorang nabi, tapi dia juga adalah seorang murabi, seorang figur. Akhirnya mendatangi Rabi'ah bin Ka'ab dan meminta kepada Rabi'ah bin Ka'ab, "Wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku sesuatu." Maka dari situ Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini berkisah tentang dia. Kuntu abitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi. Aku ada beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan wudu, air wudunya, dan mempersiapkan kebutuhan Rasulullah SAW. Maka Rasul berkata kepadaku, "Sal, mintalah kepadaku apa yang kau mau." Maka Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami berkata, "Sa'udu fi 'abdi ya Rasulullah hatta u'allimuka bihi." Berikanlah waktu sejenak untuk berpikir. Berikanlah waktu untuk berpikir apa keinginanku.
Faqultu li nafsi anna hadhihi dunya munqa'atun jahiliyah. Aku berkata kepada diriku sendiri, kalaulah aku meminta urusan dunia, pasti itu akan fana atau binasa. Maka sahabat ini berkata kepada Rasulullah SAW, murafaqataka fil jannah, aku ingin bersamamu di surga. Rasulullah ketika mendengar hal tersebut kaget. Permintaannya adalah menemani Rasulullah SAW di surga. Sedangkan sahabat Rasulullah ini masih muda belia. Bahkan disebutkan di dalam kitab Imam Bukhari, bahkan ada juga yang di Muslim, usia Rabi'ah bin Ka'ab itu antara 6 tahun sampai 10 tahun. Rasul kaget ketika permintaannya adalah ingin bersama Rasulullah SAW di surga. Wajar kalau Umar, Utsman, Ali meminta untuk bersama Rasulullah SAW di surga karena udah dewasa. Tetapi ini seorang anak kecil, pemikirannya udah ingin di surga dengan Rasulullah SAW. Ghaira dalik, apakah ada yang lain, kata Rasulullah SAW itu. Karena pada dasarnya Rasulullah SAW ingin memberikan hadiah, entah itu memberikan hadiah baju atau memberikan sendal baru. Lalu apa yang dikatakan oleh sahabat Rabi'ah? Huwadaka ya Rasulullah, hanya itu saja yang kuminta, hanya itu cita-citaku, hanya itu keinginanku, bersama dirimu di surga. Sedangkan kita tahu bahwa Rasulullah SAW akan mendapatkan surga yang paling tinggi. Dan Rasul pun meminta kepada Rabi'ah bin Ka'ab, wahai Rabi'ah, fa'ini binafsika, bantulah aku atas dirimu. Fa'aksiru sujud, maka berbanyaklah sujud. Maka Rasul pun meminta kepada Rabi'ah, wahai Rabi'ah, bantulah aku untuk bisa menolongmu, untuk bisa mengabulkan permintaanmu dengan memperbanyak sujud. Imam Nawawi rahimahullah berpendapat bahwa memperbanyak sujud di sini adalah memperbanyak salat sunnah. Maka Rasulullah SAW meminta kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini adalah memperbanyak salat sunnah. Nah, dari kisah ini banyak sekali pelajaran yang diambil oleh kita. Yang pertama, di usia 6 tahun atau 10 tahun itu sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami sudah mempunyai cita-cita yang tinggi, yaitu ingin berada di surga dengan Rasulullah SAW. Siapa yang mengajarkan? Ini tidak akan jauh dari pengajaran yang disampaikan oleh orang tua. Maka orang tua lah yang memberikan motivasi untuk meraih cita-cita yang tinggi, yaitu berada di surga bersama Rasulullah SAW. Dan yang kedua, tentunya cita-cita yang paling tinggi itu adalah kita mendapatkan surga. Seperti halnya Rasulullah SAW bersabda, min tamamin nikmati dukhulil jannah,
sempurnanya kenikmatan itu adalah ketika kita dimasukkannya ke surga. Pembelajaran yang kedua, Rasulullah SAW tahu bahwa Rasulullah SAW akan meninggal. Maka dari situ Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya supaya tidak bergantung kepada nabinya, supaya para sahabatnya bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah, bersandar kepada amal soleh yang dilakukannya. Seperti halnya Rasulullah menyampaikan kepada Rabi'ah bin Ka'ab, fa ini binafsika bi aksari sujud, maka perbanyaklah sujud. Pembelajaran dari seorang nabi sangat membekas kepada para sahabatnya. Bahkan ada yang mengatakan, yang meriwayatkan hadis ini mengatakan bahwa Rabi'ah bin Ka'ab setelah pada waktu itu sampai hari hayatnya selalu memperbanyak sholat. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan murid-muridku yang Bapak banggakan, dari kisah yang disampaikan Ustadz dipahami, lalu nanti dijawab pertanyaan-pertanyaan dari Ustadz. Pertanyaan yang pertama adalah siapakah nama sahabat cilik Nabi Muhammad SAW yang selalu membantu kesehariannya Nabi Muhammad SAW? Yang kedua, berapa usia sahabat tersebut? Yang ketiga, cita-cita yang paling tinggi itu apa? Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan oleh Ustadz pada kesempatan ini. Ustadz ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada tim sukses panitia pesantren kilat SDIT Al-Hikmah, dan kepada anak-anak dan kepada semuanya selamat menunaikan ibadah puasa, dan juga jangan lupa ibadah-ibadah yang lainnya. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.